Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang pendek, namun maknanya sangat luar biasa. Ma naqasu malu 'abdin min shadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang karena bersedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau kita lihat dari hadis tersebut, mengartikan bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi nominal, pasti harta itu akan berkurang. Akan tetapi yang kita lihat haruslah bukan dari nominalnya, melainkan dari sisi yang lain. Di antaranya adalah dari keberkahan. Semisal, ketika kita sudah bersedekah, maka harta kita mungkin akan menjadi berkah. Keluarga kita akan menjadi sehat. Dan harta kita akan menjadi lebih bermanfaat. Saya kisahkan sedikit tentang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi pada zaman dahulu yang menemuinya, atau sahabat yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar yang kaya raya. Beliau terkenal sekali dengan kekayaannya. Akan tetapi beliau tidak menghendaki ingin menjadi seorang kaya. Karena apa? Suatu ketika Abdurrahman bin Auf berkumpul bersama para sahabat, kemudian mendengar sabda dari Nabi SAW yang kurang lebih intinya adalah bahwa orang yang kaya, orang yang punya banyak harta itu akan mendapatkan hisab yang paling lama. Sehingga ini menjadi motivasi bagi Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf segala upaya telah dilakukan, hartanya disedekahkan, diberikan kepada orang miskin, akan tapi justru ini menambahkan hartanya semakin bertambah. Ada kisah yang lain bahwa suatu ketika di kota Madinah setelah perperangan, kurma yang sudah tua, yang sudah hampir panen, akhirnya membusuk semua. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini mendengar bahwa di kota Madinah itu kurmanya busuk semua. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertindak dan mengumumkan bahwa semua kurma yang busuk itu akan dibelinya seperti harga kurma yang normal seperti biasa. Kemudian penduduk Mekah, penduduk Madinah itu akhirnya menjualkan kurma yang busuk itu kepada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Allah berkehendak yang lain. Abdurrahman bin Auf ingin menjadi miskin karena hartanya sudah dibelikan untuk membeli kurma yang busuk itu. Tapi Allah berkehendak yang lain, yaitu ada suatu bangsawan atau saudagar kaya yang ingin membeli kurmanya itu. Untuk apa? Untuk obat. Dan kurma yang tadi dibeli, kurma yang busuk itu justru dibelinya dengan harga 10 kali lipat. Masya Allah, itu 10 kali lipat. Misalkan uangnya kurma 1 kilo harganya 50.000, berarti itu dibeli menjadi 500.000. Luar biasa, justru menjadi kayanya. Dan sungguhnya harta manusia itu tidaklah abadi. Harta yang kita miliki semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Banyak kita mengisahkan atau mengibaratkan bahwa orang yang cinta terhadap hartanya itu, mereka adalah orang-orang yang selalu menimbun hartanya, menyimpan hartanya, tidak digunakan untuk bersedekah dan sebagainya. Namun tidaklah seperti itu.
Justru orang yang sangat cinta dengan hartanya itu, mereka tidak ingin lepas hartanya itu ketika mereka sudah mati. Maka harta itu akan dibawa sampai mati. Kok bisa? Karena orang yang sangat cinta terhadap hartanya, mereka akan menggunakan hartanya untuk bersedekah, memberikan kepada orang miskin, menginfakkan ke masjid, dan lain sebagainya. Nah, sehingga harta yang mereka sedekahkan itu akan bisa dipetik, akan bisa diambil kembali ketika di akhirat. Maka bersedekahlah kita, walaupun dalam kondisi sempit, dalam kondisi tidak mampu. Karena sesungguhnya bersedekah itu yang paling baik adalah ketika kita bersedekah dalam keadaan kesulitan. Maka berusahalah semaksimal mungkin, semampu kita, sebisa kita untuk selalu bersedekah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.